Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Bu Serpina harap anak-anak semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang diriku. Nah, anak-anak, semua manusia itu mempunyai identitas diri yang berbeda satu dengan yang lain. Kita mempunyai kekhasan atau keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, anak-anak, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Kita mengambil sikap berdoa yang baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas diri kami yang istimewa. Ajarilah kami ya Tuhan untuk mensyukuri diri kami yang istimewa ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, setiap orang pasti mempunyai nama yang membedakan dirinya dengan orang lain. Nama itu diberikan orang tua sejak kita lahir. Nah, seperti pada gambar yang sudah anak-anak lihat, nah, ada seorang ibu guru yang sedang memperkenalkan dirinya. Selamat pagi anak-anak, nama saya Bu Serpina. Nah, langsung anak-anak yang lain juga memperkenalkan diri mereka masing-masing. Halo Bu Serpina, nama saya Lukas. Halo Bu, nama saya Benny. Nah, anak yang paling manis duduk di depan. Halo Bu Serpina, nama saya Ursula Bu. Nama saya Rafael, sambil angkat tangan. Nah, sebelahnya Ursula. Halo Bu, nama saya Amos. Nah, yang paling belakang lebih semangat lagi. Halo Bu, nama saya Angela. Anak-anak, setiap orang memiliki identitas yang khas. Identitas itu termasuk nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat rumah, nama orang tua. Nah, itu semuanya merupakan identitas yang akan memudahkan orang lain untuk mengenal kita. Nah, Bu Guru tanya, siapa di sini yang berani maju ke depan untuk memperkenalkan dirinya? Nah, satu orang anak bernama Maria langsung angkat tangan dan maju ke depan. Halo teman-teman, nama saya Maria. Saya lahir di Malang 16 Maret 2013. Jenis kelamin saya perempuan. Nama ayah saya Susanto dan ibu saya namanya Elizabeth. Kami tinggal di Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 55. Kegemaranku bernyanyi. Terima kasih. Anak-anak, tadi Maria sudah memperkenalkan dirinya di depan kelasnya. Nah, coba sekarang anak-anak memperkenalkan identitas diri kalian masing-masing. Caranya bagaimana, Bu? Caranya, silahkan anak-anak menuliskan siapa diri kalian. Tulisnya di buku ya. Sama seperti Maria tadi. Ada namaku siapa, tempat tanggal lahirku. Aku lahir di mana ya? Di Malang atau di Medan? Tanggal berapa? Tanggal 1
Januari atau Februari? Tahunnya? Nah, setelah itu tuliskan jenis kelamin kalian. Jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Nah, setelah itu anak-anak tulis lagi tuh nama ayahnya siapa, nama ibunya siapa. Kalau sudah selesai, tulis alamat rumahnya. Nah, Bu, saya lupa alamat rumah saya di mana. Nah, coba tanyakan orang tuanya ya. Ma, Pa, alamat rumah kita di mana ya? Habis itu langsung ditulis. Nah, setelah itu yang terakhir, kegemaranku. Aku gemar ngapain ya? Tadi kalau Maria itu gemar menyanyi. Anak-anak gemar ngapain? Apakah menggambar, main futsal, dan sebagainya? Oke deh anak-anak, coba dikerjakan dulu. Serpina akan menceritakan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, pada waktu itu Herodes menjadi raja di Yudea. Hiduplah seorang imam bernama Zakaria bersama istrinya Elisabet. Mereka tidak mempunyai anak karena Elisabet mandul. Pada waktu itu, Zakaria ditunjuk untuk melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Zakaria masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Dan seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Zakaria berada sendirian di dalam bait suci. Ketika Zakaria berdiri di sebelah mezbah pembakaran ukupan tersebut, tiba-tiba tampaklah kepadanya malaikat Gabriel. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Jangan takut Zakaria, karena doamu sudah didengar dan istrimu Elisabet akan mempunyai bayi laki-laki, dan kamu akan menamainya Yohanes. Kamu akan sangat gembira, dan banyak orang akan gembira bila ia lahir. Ia akan besar di hadapan Tuhan. Ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari perut ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel kembali kepada Tuhan. Ia akan berjalan mendahului Tuhan. Ia akan membuat hati bapa-bapa menyayangi anak-anaknya. Hati orang tidak taat kepada pikiran orang-orang benar, dan ia akan menyiapkan orang-orang untuk menyambut Tuhan. Bagaimana hal ini akan terjadi? Tanya Zakaria. Sebab aku dan istriku sudah tua. Jawab Gabriel. Akulah Gabriel yang melayani Allah. Kamu akan bisu sampai apa yang aku katakan itu terjadi, karena kamu tidak percaya. Mengapa Zakaria begitu lama di dalam bait suci? Tanya semua orang yang di luar. Ketika Zakaria keluar, ia tidak dapat berbicara. Lalu, ia memberi isyarat dengan tangannya. Akhirnya, orang-orang berkata, ia telah melihat sesuatu penglihatan
di dalam bait suci. Zakaria pulang ke rumahnya dan bertemu istrinya. Lalu, seperti kata malaikat, Elisabet mengandung. "Aku akan punya bayi," teriak Elisabet. "Ini perbuatan Tuhan untukku. Ia berkenan menghapus aibku di depan orang karena aku belum punya anak." Ayah dan ibu memberi nama kepada anak-anaknya. Mereka memilih nama yang istimewa untuk setiap anaknya, sama seperti Yohanes tadi. Setelah Yohanes lahir, Zakaria dan Elisabet memberi nama anak mereka Yohanes. Itulah nama istimewa yang mereka pilih untuk anaknya. Nah, setiap orang mempunyai nama atau identitas diri yang khas yang membedakan kita dengan orang lain. Orang tua memberi saya nama yang istimewa. Nama dan identitas diriku berguna agar orang lain mudah mengenal kita. Sudah layak dan sepantasnya anak-anak kita bersyukur kepada Tuhan atas identitas diri kita yang istimewa ini. Nah, karena kita istimewa, maka kita juga tidak boleh menyebut nama orang lain dengan sembarangan. Kita harus menyebut nama orang lain dengan benar dan sopan. Sebagai bahan refleksi hari ini, coba anak-anak tanya kepada dirinya masing-masing. Apakah aku sudah mengenal data diriku dengan benar? Coba anak-anak hening, anak-anak pikirkan, apakah aku sudah mengenal data diriku dengan benar? Setelah anak-anak berefleksi, sekarang tuliskanlah doa ini di buku tugasmu. Lengkapilah dengan namamu dan hiaslah. Mari anak-anak, kita menutup pelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, karena ayah dan ibu telah memberi aku nama yang istimewa. Bimbinglah aku agar selalu memanggil nama orang lain dengan sopan dan benar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.